Sekarang nggak serius kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Livia Salsabila Putri, Saya Nyimas Sagita Sari Putri. Saya Rafiata Dika Ramadan. Saya Hirsika Arnilano. Saya Fahri Artiwan Sokar. Saya Radehan. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai hubungan internasional yang meliputi asas, peran, dan nilai-nilai Pancasila. Pertama adalah asas dalam hubungan antar bangsa dan negara. Asas-asas dalam hubungan internasional. Hubungan internasional diatur oleh hukum internasional. Indonesia menjalankan peran dalam hubungan antar negara dengan mematuhi asas-asas yang menjadi dasar sebuah negara dalam berhubungan dengan negara lain. Asas terbagi menjadi 3. 1. Asas teritorial. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain mematuhi asas wilayah atau asas teritorial, yakni asas yang mendasar pada kekuasaan suatu negara atas daerah atau wilayahnya. Artinya, Indonesia dan negara lain dapat menerapkan hukum bagi setiap orang atau barang yang berada di wilayahnya. 2. Asas kebangsaan. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain harus menaati asas kebangsaan, yakni asas yang mendasar tentang kekuasaan negara atas warga negaranya meski dia berada di luar negeri. Dan yang terakhir adalah asas kepentingan umum. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengatur kepentingan nasional dan warganya. Hubungan internasional juga dimaksudkan untuk mewujudkan kepentingan umum. Selanjutnya adalah asas Pacta Sunt Servanda, asas equality right, asas keterbukaan. Yang pertama adalah asas Pacta Sunt Servanda. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, maka terdapat asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian akan mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang wajib dipatuhi para pihak yang melakukan perjanjian. Hal itu tertuang pada 26 Konvensi Wina tahun 1969. Selanjutnya adalah asas equality right. Dalam melaksanakan hubungan internasional yang berdasarkan pada hukum internasional, Indonesia dan negara-negara lain mematuhi asas yang menyatakan bahwa negara dalam berhubungan internasional memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Selanjutnya adalah asas keterbukaan. Dalam menjalankan hubungan internasional, Indonesia dan negara-negara membangun sikap saling terbuka dan berkeadilan. Asas ini mengembangkan sikap saling menghormati dan saling menghargai kehormatan negaranya. Nah, selanjutnya adalah peran Indonesia dalam organisasi internasional. Indonesia memainkan peran aktif dalam berbagai organisasi internasional, baik regional maupun global. Indonesia aktif dalam misi perdamaian dunia dan bantuan kemanusiaan. Peran utama Indonesia dalam organisasi internasional, di mana ada ASEAN. Indonesia turut menggagas komunitas politik keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua ada APEC. Indonesia turut mempromosikan pembangunan ekonomi daerah. Yang ketiga ada WTO. Indonesia merundingkan agenda pembangunan data dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Yang keempat ada IMF. Peran Indonesia adalah untuk menggalang kehadiran suatu sistem keuangan internasional. Yang kelima ada World Bank. Peran pertama yang dilakukan Bank Dunia terhadap negara Indonesia adalah memberikan penjaminan dana yang digunakan untuk bidang pertanian, perhubungan perindustrian, tenaga listrik, dan pembangunan sosial. Yang keenam ada ADB. Indonesia turut mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Selanjutnya ada OECD, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development. Indonesia turut memperbaiki proses penyusunan kebijakan ekonomi negara anggota dan negara lain di dunia. FAO, Indonesia turut FAO atau Food and Agriculture Organization. Indonesia turut perumusan berbagai kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian. ISO atau International Organization for Standardization, peran Indonesia adalah meningkatkan perekonomian negara dalam perdagangan internasional. WIPO
WIPO Indonesia memiliki kedudukan sebagai Deputi Direktur Jenderal di WIPO yang turut berkontribusi terhadap pengembangan inovasi dan kreativitas terkait kekayaan intelektual di dunia. ILO Indonesia menjadi koordinator negara-negara ASEAN di ILO untuk mendorong program-program ILO yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia maupun negara-negara di kawasan ASEAN. Codex atau CODEX. Indonesia turut dalam meningkatkan kualitas barang-barang berkualitas ekspor. Peran utama Indonesia dalam organisasi internasional dan yang terakhir adalah Organization of the Islamic Conference (OIC) atau Organisasi Kerjasama dalam OKI. Peran Indonesia dalam OIC diantaranya menjadi ketua OIC Peace Committee for Southern Philippines tahun 1993. Selanjutnya, nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan menjiwai pembangunan nasional, kepribadian bangsa Indonesia secara mental dan spiritual, serta mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai di tengah perbedaan agama dan keyakinan. Nilai ketuhanan menjadi spirit dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Selanjutnya, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan menjiwai pembangunan nasional dalam mengangkat harkat dan martabat manusia Indonesia yang adil dan beradab, serta menjunjung tinggi hak dan kewajiban untuk menyetarakan hak dan kewajiban tersebut. Nilai kemanusiaan berguna untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan, kelestarian lingkungan, dan ketertiban dunia. Yang ketiga adalah nilai persatuan. Nilai persatuan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai prioritas dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Nilai ini mendorong agar setiap warga negara menempatkan persatuan sebagai prinsip utama dengan kesiapan menerima perbedaan sebagai kekuatan. Pembangunan nasional juga bertujuan untuk memperkuat rasa persatuan dan juga kesatuan Indonesia. Yang keempat adalah nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan menjiwai pembangunan nasional dengan selalu mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Pembangunan dilakukan melalui gotong royong, kolaborasi, serta menempuh cara hidup yang damai, demokratis, dan juga penuh tanggung jawab. Kelima adalah nilai keadilan. Nilai keadilan menjiwai pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan juga makmur, serta menciptakan pemerintahan yang baik dan juga berkeadilan. Sekian presentasi dari kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami mohon maaf bila ada kesalahan kata, perbuatan, atau dalam penjelasan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.